kepada hal-hal yang baik, dan Allah tidak menjauhkan kita dari majelis ilmu, dari keberkahan. Ini yang patut kita syukuri di zaman sekarang, karena kita hidup di zaman yang begitu luar biasa. Dibilang payah-payah, dibilang ambruk-ambruk, luar biasa ya. Serba menakutkan. Maka kalau kita ditanya lebih takut ama kunti apa ama manusia, pasti jawaban orang-orang sekarang lebih takut ama manusia. Benar apa tidak? Itu fakta yang ada di lapangan. Nah, maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah melihat bagaimana keadaan yang begitu luar biasa ya. Pemuda-pemuda di luar sana yang membuat hati kita teriris-iris, jauh dari akhlak Nabi, jauh dari didikan, jauh dari bimbingan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, hal-hal yang bisa merugikan dirinya, orang tuanya, bahkan merusak masa depannya. Nah, ini pelajaran yang begitu penting yang kita lihat sekarang, yang kita lihat di era kita. Beberapa tahun sampai tahun yang dimana kita berada. Nah, ini karena mereka jauh dari didikan agama, karena mereka jauh dari kebaikan, karena mereka jauh dari perkumpulan-perkumpulan yang mulia, perkumpulan-perkumpulan yang hebat, yang bisa membawa berkah terhadap hati kita, jiwa kita, jasad kita, bahkan waktu kita dan hari-hari kita. Seperti yang sering kita dengar ya, ucapan Al-Habib Zain bin Smith, kalau kita selaku orang tua dekat, cinta dengan para ulama, Allah akan wujudkan anak-anak kita atau cucu-cucu kita, salah satunya Allah jadikan ulama. Ini namanya athar mubarakah. Ini namanya dampak keberkahan yang baik yang akan dihasilkan oleh orang setelah kita. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Nggak cukup dengan doa, tapi dengan praktek. Yaitu dimulai dari kita nih, selaku orang tua ya, atau yang esok, yang udah menikah, yang esok akan menikah. Tak kala Anda menjadi ayah, tak kala Anda menjadi ibu, maka hal yang paling penting itu sisi pendidikan terhadap jiwa anak kita. Orang pintar, orang cerdas mungkin nominalnya banyak, tapi orang baik itu tidak dipastikan wajib pintar dan cerdas. Orang pintar belum tentu baik, tapi orang baik sudah dikatakan cerdas. Kenapa? Karena mereka bisa membina jiwanya, bisa membina raganya, dan pula bisa membentuk akhlak yang luar biasa terhadap dirinya. Nah, itu wajib dimulai dari diri kita. Sulit ya emang sulit, berat ya emang berat. Kadang kita lelah, kadang kita capek ya. Baru pulang kerja, baru pulang sekolah, baru kelar main bola ya, baru main di kali ya. Lelah, payah, sulit. Tahu-tahu mau hadir majelis, ya Allah, itu beratnya naudzubillah summa naudzubillah. Padahal di dalam hal tersebut ada manfaat gaib. Mungkin manfaatnya tidak terpampang, di mana di papan atau di layar, tidak terpampang di pamflet begini. Kalau terpampang pan gesit ya. Malam ini ada majelis taklim. Malam ini ada majelis taklim, hadiahnya keberkahan. Di sisi lain ada acara nih,
ada perkumpulan perlombaan, hadiahnya jalan-jalan ke Jepang. Saya yakin yang hadir semuanya bakal belok ke kiri. Oh, Jepang, kapan lagi mau ke Jepang, kan begitu. Padahal dua-duanya ada unsur manfaat. Ya, ini jalan-jalan ke Jepang refreshing ya, yang ini ada keberkahan. Cuma kalau orang yang memahami nilai keuntungan bukan hanya untuk dirinya, tapi keuntungan tersebut akan menjadi dampak kepada anak keturunannya, maka orang cerdas akan memilih itu. Ini namanya keuntungan beruret yang tidak putus. Bukan keuntungan sejam 2 jam, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi keuntungan keberkahan yang terus akan mengalir ke anak, ke cucu, ke cicit. Dan itu buktinya apa? Buktinya di dalam suratul Kahfi tentang 2 anak yatim ya, yang Allah selamatkan. Kenapa Allah selamatkan? Karena dampak keberkahan kebaikan. Bayangin, dampak keberkahan kesolehan orang tuanya. Coba Anda bayangin, kesolehan orang tuanya bisa menyelamatkan cicit yang ke-7. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa kana abuhuma sholiha. Coba Anda bayangin, dengan kesolehan orang tua itu keberkahannya terus turun, mengalir bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai 7 keturunan. Kalau 7 keturunan kira-kira berapa tahun? Kita nih, ya hitunglah kita 60 ya, punya anak lagi sampai ke cucu, ada nggak 1 abad? Mana anak-anak kuliah coba? Yang mukanya anak-anak kuliah mana? Hah? Yang masih SMP nggak usah jawab, coba mana yang ngerasa anak kuliah, yang udah kuliah? Hah? Kira-kira 7 keturunan? Hah? Berapa itu? Ada 100 tahun? Paul, 7 keturunan tuh. Cicit ke-7 dari bapaknya kira-kira berapa tahun? Lu nanya berapa tahun? Hah? Cucu ke-7 berapa itu kira-kira? Hah? Hah? Kurang tahu, gue nggak bakal nanya, lu kurang tahu. Coba Anda bayangkan, dengan keberkahan seorang soleh itu berdampak kebaikannya, keberkahannya kepada cucu yang ke-7. Luar biasa. Itu keberkahan. Bagaimana kalau orang tuanya ya soleh, ya alim, ya luar biasa. Oh, itu lebih paten lagi, keberkahannya akan turun kepada anak cucu sampai cicit ke-7. Nah, ini yang perlu dibentuk untuk mewujudkan anak-anak yang soleh. Untuk mewujudkan anak-anak yang soleh yang perlu dibentuk, dimulai dari kita orang tuanya. Terkadang begini, terkadang kita menuntut anak-anak kita, tapi kita lupa terhadap diri kita. Benar nggak? Hah? Kalau Anda ingin menuntut anak-anak Anda, mulai dari diri Anda. Jangan Anda koboi, anak Anda ingin jadi kiai, ya repot. Mulailah bebenah dari diri Anda. Anda tidak dituntut untuk menjadi kiai, jadi ulama, tidak. Paling minimal Anda menjadi orang yang istiqomah baik. Karena itu yang akan diriset oleh anak-anak kita. Karena anak itu dari umur lahir sampai umur tamyiz itu terdidiknya dengan mata dan telinga. Itu anak. Dari umur, dari dia lahir sampai tamyiz, kurang lebih berapa tuh? 6-7 tahun ya. Itu mereka didikannya bukan apa yang kita dengar, apa yang kita tata, terus aturan yang kita beri. Ya, anak kira-kira 2, 3, 4 tahun kita kasih peraturan, kita suruh nganan, dia ke kiri. Namanya juga anak-anak, belum tamyiz. Nah, kenapa kita wajib mendidik anak-anak kita di masa dini? Ternyata respon mereka mata dan telinga, apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kalau kita selaku orang tua, ucapan-ucapan kita tidak baik, entar lihat,
2-3 hari esok anak kita akan terucap apa yang telah kita ucapkan di 3 hari yang lalu. Kalau kita melakukan sesuatu, lihat di kemudian hari anak kita akan mempraktekkan apa yang dia lihat dari kita. Apa yang dia lihat dari kita, itu anak kita akan mempraktekkan itu. Maka uswatun hasanah itu inti mutlaknya baginda Nabi Muhammad. Tapi makna umumnya semua para pemimpin wajib menjadi uswah hasanah. Kita tidak perlu jauh-jauh, dimulai dari keluarga kecil kita. Tuh, dimulai dari keluarga kecil kita, paling minimal dimulai dari anak-anak kita. Awas, kalau Anda ingin melakukan ini jangan sampai anak-anak Anda melihat. Bahkan salah satu adab rumah tangga, kalau Anda lagi bertengkar dengan istri Anda, jauhi dari mata dan telinga anak-anak Anda. Nah, ini kekurangan kita dah, kita akuin itu. Ini kekurangan kita. Itu salah satu adab. Bagi Anda suami istri, apabila terjadi pertikaian ya, apabila terjadi pertengkaran, itu jauhi dari mata dan telinga anak-anak Anda. Kalau bisa gini, kalau mau bertengkar nih suami istri, bikin jadwal dulu. Cuma susah ya, terkadang setan lebih dahsyat jadwalnya ya. Kalau darah udah naik luar biasa, mau di mall ya sekalian ya. Begitu. Nah, itu salah satu adab, jauhi dari mata dan telinga anak kita. Kenapa? Karena anak dari kecil sampai tamyiz itu dengan mata dan telinga. Itu didikan mereka. Wajib kita gambarkan, tidak perlu banyak berkata-kata, untuk membimbing anak kita dari lahir sampai umur 6-7 tahun, 5-6 tahun. Nah, ketika mereka sudah mulai tamyiz sampai umur 10 tahun, mulai itu pakai peraturan, pakai mulut kita. Mulai kita didik pakai mulut kita. Hati-hati, jangan begini. Itu udah mulai ngeriset tuh anak-anak kita tuh. Dari umur 6-7 tahun sampai 10 tahun. Banyakin tuh interaksi mulut tuh. Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat ya. Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, itu banyakin untuk didengar oleh anak-anak kita. Dan kalau mendidik anak-anak kita, jangan pengen anak-anak kita rapih tekun, nggak usah. Ucapin aja walaupun anak-anak kita kadang ngelantur, karena riset anak-anak kita, rekaman anak-anak kita lebih hebat jauh daripada kita yang sudah besar. Nah, dari umur 10 tahun sampai dia balik, baru gunakan kepemimpinan Anda. Sentil sekali ya. Pukul pelan-pelan dengan penuh kasih sayang. Nah, di situ mulai ada yang namanya hukuman. Itu sampai dia balik. Sampai dia balik. Karena itu tatanan yang paling tepat, yang paling benar, yang wajib dilakukan oleh setiap orang tua dari sekarang. Jikalau Anda ingin menghasilkan jiwa anak-anak Anda menjadi jiwa yang baik, jiwa yang lurus. Makanya apa kata Nabi, muru auladakum bis sholati bis sabar. Tuh, perintahkan tuh anak-anak Anda tuh salat, perintahkan dengan mulut Anda, bis sabar. Kalau anak-anak Anda sudah tamyiz, umur 66-7 tahun, mulai itu anak-anak Anda dengan lisan, ayo salat ya. Sedikit mata melotot nggak apa-apa, tapi jangan sampai kebalik, yang ada nanti stroke itu kalau kebalik. Melotot dikit tuh sama anak, biar anak ada ketakutan, biar anak tahu bahwa kita seorang bapak itu pemimpin, mempunyai hak untuk mendidik. Nah itu wadribuhu fil ashar. Nah ini kan gak ada pukul. Kalau udah 10 tahun sampai tamyiz, pukul boleh, tapi pemukulan tersebut ghairu mubarrah, nggak boleh melukai. Pukul peringatan penuh dengan kasih sayang. Beb, umur 20 tahun beb, masih nakal juga, santet. Begitu. Nah, ini dampak. Kalau Anda wahai orang tua ingin mewujudkan anak-anak Anda anak-anak yang soleh dan soleha,
anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik. Walad, walad, walad. Kalau Anda ingin mewujudkan walad, jangan berisik. Kalau Anda ingin mewujudkan nih, buat Anda orang tua, mulai dari masa dini, sehingga jiwa anak-anak Anda terbina, hati anak-anak Anda terdidik, dan anggota tubuhnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Itu yang memastikan anak-anak Anda insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang taat dan patuh. Nah, salah satunya kita tidak cukup dengan doa sahaja, lalu dengan didikan sahaja, itu suatu hal yang baik, tapi ada sesuatu yang kita lupakan kebanyakan dari orang tua. Apa itu? Mendekatkan anak-anak kita, memohon doa untuk anak-anak kita kepada orang-orang soleh. Itu yang banyak dilupakan oleh kita. Itu yang banyak dilupakan oleh kita. Kenapa? Karena kita meminta doa orang soleh, mendekatkan diri anak-anak kita kepada orang soleh. Ingat, manjalas janas, dengan siapa kita duduk, kita akan menjenisinya. Nah, itu yang banyak kita lupa. Setelah Anda berdoa, Anda mendidik anak-anak Anda, ya, lalu jangan lupa kenalkan anak-anak Anda orang-orang soleh. Datangi, cium tangannya, mohon doanya, karena keberkahan orang-orang soleh itu begitu luar biasa, asarnya begitu besar untuk jiwa dan diri anak-anak kita. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang sering saya sampaikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kurang apa Sayyidina Umar? Lahir anaknya langsung datang kepada baginda Nabi Muhammad. Ini titelnya baru Bapak Umar, Haji Umar, repot. Ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya, mendatangi kepada baginda Nabi Muhammad untuk meminta didoakan. Nah, maka dari itu, untuk setiap orang tua, mulailah untuk berjuang. Walaupun Anda lelah kerja, walaupun Anda capek di jalan, jangan sampai Anda teledor dengan hal ini. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan anak-anak Anda, karena ini menyangkut pendidikan jiwa anak-anak Anda. Bagaimana anak-anak Anda tumbuh besar, berkembang biak tahun demi tahun dengan penuh perubahan, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga terbentuk akhlaknya, terbentuk jiwanya, dan menjadi anak-anak kelak besar, anak-anak yang bermanfaat lahir dan batin. Nah, maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini pembukaan cuma ingin mengingatkan saja. Ini terlihatnya sepele atau terlihatnya tidak ada bentuknya, tapi ini hal yang paling penting di dalam hidup kita. Biarlah kita masa tua menginginkan bagaimana masa tua kita tenang, ya, masa tua kita damai, masa tua kita anteng. Itu yang kita pengen. Apalagi orang Betawi pengen masa tuanya duduk, ya, di kursi goyang, sambil ngepus ngopi tenang, nggak ada pikiran lagi. Ngelihat anak semuanya udah punya prinsip, nikmat banget. Jangan sampai Israel datang hari esok kita masih nangis mikirin anak-anak kita. Ayo, mulai dari sekarang, karena anak-anak kita itu aset yang paling terbesar di dalam hidup kita. Lebih mahal daripada dunia seisinya, lebih mahal daripada emas batangan. Aset yang paling terbesar yang kita miliki yaitu anak-anak kita. Maka didiklah dengan baik jiwa dan raganya, didiklah menjadi anak-anak yang mempunyai prinsip supaya tidak dibegal dengan keadaan zaman. Bukan tidak dibegal di jalan, ya, tapi tidak dibegal imannya, akidahnya dengan keadaan zaman yang sekarang kita lihat. Nah, ini saja pembukaan malam minggu, malam Jumat, ya, malam minggu
awal bulan apa akhir bulan? Awal bulan ya, dibuka malam ini. Insya Allah di bulan esok dimulai ziarahnya. Insya Allah kita akan istiqomahkan ziarahnya setiap malam minggu awal bulan, sebulan sekali, untuk mengharap keberkahan para aulia-aulia Allah. Dan juga mohon doa untuk semuanya, anak-anak santri, anak-anak gebuk ya, hadrah, dan juga teman-teman doakan. Insya Allah ini ada niat kami beserta anak-anak kru Nurul Habib mempunyai niat yang mudah-mudahan bermanfaat, yang dimana niat kita akan mengembangkan ya, tempat ini insya Allah dengan waktu yang dekat, mudah-mudahan ya, kalau Allah izinkan, mudah-mudahan Allah lancarkan. Insya Allah kita akan